Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 16 yang beranggotakan dengan saya sendiri Ahmad Galib Hafiz. Nama saya Raihan Andi Songnaga. Dan Ahmad At-Tariq. Dan saya Diska Bayu dari Saputra. Dan kami akan menjelaskan laporan UTS yang bertemakan Cyber Law dengan study case kebocoran data melalui phishing di instansi pemerintah. Oke, jadi pada presentasi kali ini itu ada 6 agenda kami. Yang pertama itu adalah latar belakangnya dulu, yang dimana membahas tentang pentingnya cyber law di era digital. Kemudian ada identifikasi masalahnya, kasus spear phishing dan data breach. Itu merupakan kasus yang banyak terjadi di khalayak umum gitulah. Kemudian dampaknya bagi instansi pemerintah dan masyarakat di dalam study case ini. Kemudian yang keempat, analisis dan solusinya, pencegahan dan peran profesional TI, rekomendasinya, jangka pendek dan jangka panjang, dan yang terakhir adalah kesimpulan, ringkasan, temuan, dan penutup. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, kita masuk ke latar belakang, di mana dunia tanpa batas dan hukum tanpa taring. Yang pertama, internet tidak mengenal batas wilayah, namun hukum lama masih terikat batasan fisik. Lalu yang kedua, kejahatan cyber meningkat, pencurian data pribadi, penipuan finansial, dan pembajakan akun. Yang ketiga, pelaku sulit ditangkap karena bisa beroperasi dari mana saja di dunia. Yang terakhir, diperlukannya payung hukum adaptif. Contohnya itu seperti Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Selanjutnya, identifikasi masalah atau deskripsi kasus. Yang pertama, email palsu diterima. Pegawai pemerintah menerima email manipulatif yang menyamar sebagai pemberitahuan resmi. Setelah itu, korban terpancing mengklik tautan yang mengarah ke situs palsu atau fake website. Lalu, kredensialnya dicuri. Login atau password diinput ke situs palsu dan langsung jatuh ke tangan si pelaku. Lalu yang terakhir adalah kebocoran data. Akunnya dibajak, data sensitif administrasi publik terekspos ke pihak ketiga. Lalu di sini ada 2 jenis cybercrime. Yang pertama itu spear phishing. Spear phishing ini penipuan digital berbasis social engineering yang ditargetkan khusus ke individu pemerintah. Pelaku ini meniru format email resmi secara akurat. Tujuannya itu mencuri kredensial atau identitas digital. Yang kedua, ada data breach. Data breach ini adalah akses tidak sah ke sistem informasi pemerintah, data sensitif negara dan public actor expose. Data breach ini bersifat kritis, yaitu melanggar kerahasiaan data, dapat digunakan untuk kepentingan kriminal atau politik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah dampak kebocoran data. Terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama bagi instansi pemerintah. Yang pertama adalah kerugian finansial, biaya disaster recovery, audit forensik digital, dan pembaruan infrastruktur keamanan. Lalu yang kedua adalah gangguan operasional. Layanan publik dapat terganggu selama proses investigasi berlangsung. Yang terakhir adalah risiko spionase. Data strategis dapat dieksploitasi oleh pihak asing untuk melemahkan pemerintah. Lalu, untuk bagi masyarakat luas adalah yang pertama adalah kehilangan rasa aman. Seperti data pribadi, NIK, alamat, bocor, rentan penipuan, pinjol ilegal, dan juga pemerasan. Lalu yang kedua adalah krisis kepercayaan publik. Masyarakat akan meragukan kemampuan pemerintah untuk menjaga privasi data warganya. Yang terakhir adalah resistensi layanan digital. Kekhawatiran publik dapat memicu penolakan program pemerintah berbasis digital. Lalu selanjutnya sini adalah beberapa tindakan pencegahan. Tindakan yang dapat dilakukan instansi pemerintah. Yang pertama adalah pelatihan keamanan siber berkala. Edukasi rutin untuk semua pegawai. Dari identifikasi email mencurigakan, alamat pengirim janggal, dan juga tautan tidak resmi.
Yang kedua adalah autentikasi multifaktor atau 2FA atau MFA. Meski kata sandi dicuri melalui phishing, pelaku tetap tidak bisa akses akun tanpa kode verifikasi phishing. Yang terakhir adalah filtrasi email cerdas atau SEG. Gunakan Secure Email Gateway berbasis AI untuk mengkarantina email berbahaya secara otomatis. Selanjutnya di sini ada peran profesional TI dan juga kendala. Peran profesional TI yang pertama adalah simulasi phishing berkala. Kirim email phishing tiruan untuk menguji kewaspadaan pegawai dan berikan modul edukasi instan. Lalu selanjutnya, panduan keamanan sederhana. Ubah kebijakan cyber yang kompleks menjadi bahasa awam beserta tips praktik pelindungan data. Lalu, kendala penanganan cybercrime. Yang pertama adalah literasi digital rendah. Banyak pengguna terlalu percaya informasi resmi tanpa verifikasi. Yang kedua adalah keterbatasan sumber daya. Anggaran keamanan terbatas dan kekurangan tenaga ahli cyber 24/7. Yang terakhir adalah yurisdiksi lintas negara. Pelaku bisa beroperasi dari luar negeri, menyulitkan proses hukum dan ekstradisi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dari studi kasus ini kita dapat memberikan rekomendasi dan juga solusi, baik itu jangka pendek dan juga jangka panjangnya. Pada jangka pendek kita dapat melakukan audit keamanan menyeluruh seperti penilaian kerentanan atau vulnerability assessment pada semua akses kontrol pada sistem. Lalu kita dapat mengganti password atau kata sandi secara berkala dan pembersihan akun tidak aktif. Akun tidak aktif atau over privilege. Di mana pergantian kata sandi ini bisa menggunakan password manager misalkan. Lalu jangka panjangnya, ini kita dapat membangun zero trust architecture, di mana pada prinsipnya ini kita sebuah sistem ini dibangun untuk tidak mempercayai siapapun dalam atau luar jaringan sebelum diverifikasi secara ketat. Lalu kita dapat melakukan pembaruan regulasi dan kolaborasi seperti perkuat UPDP dan kolaborasi aktif dengan BSSN serta lembaga internasional. Mungkin sebagai tambahan kita dapat melakukan enkripsi data sensitif, baik itu ketika saat data itu in transit, in use, ataupun in rest. Kemudian kita bisa melakukan audit penetrasi berkala oleh pihak ketiga independen, lalu kita dapat menyediakan AI threat detection real time, kemudian budaya keamanan siber di lingkungan kerja. Kesimpulannya, jadi ancaman cyber ini lebih banyak mengeksploitasi kelengahan manusia atau human error melalui social engineering ataupun rekayasa sosial seperti spear phishing tadi. Bukan hanya sekedar kelemahan teknis saja. Kemudian ketika satu klik pada tautan yang salah, ini dapat melumpuhkan kredibilitas instansi dan membahayakan privasi jutaan warga negara. Kemudian keamanan digital adalah tanggung jawab yang kolektif, sehingga perlu adanya regulasi, infrastruktur yang tangguh, dan kesadaran pengguna ataupun user yang menggunakan sistem secara penuh. Kemudian UU PDP dan UU ITE bukan hanya sekedar formalitas, keduanya adalah perlindungan nyata dan dasar hukum untuk menindak para pelaku. Mungkin selanjutnya akan kembalikan kepada moderator. Oke, sepertinya segitu saja presentasi dari kami. Ada lebihnya, ada kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.